Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nusalli ala rasulihil karim, amma ba'd. Insyaallah pada kesempatan ini kita akan melanjutkan kembali pembacaan kitab At-Tibyan fi Adabi Hamalatil Quran yang telah ditulis oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Kita telah sampai kepada fasal fit tahdhiri min ittikhadil qur'ani ma'isyatan, yaitu di dalam peringatan dari menjadikan Al-Qur'an sebagai mata pencaharian, wa fi hukmi akhdhil ujrati ala ta'limihi, dan di dalam menjelaskan hukum mengambil upah atas pengajaran Al-Qur'an. Jadi di dalam pasal ini beliau nanti akan mendatangkan beberapa hadis Nabi SAW yang menjelaskan tentang peringatan dari menjadikan Al-Quran sebagai mata pencaharian dan mengenai hukum mengambil upah dari pengajaran Al-Quran. Kata beliau, wa min ahammima, dan di antara paling pentingnya sesuatu yu'maru bihi, yang diperintahkan dengannya, adalah ayahdhara. Ayahdhara, hendaknya seorang menghindar, kullal hadari, dengan sebenar-benar penghindaran. Hendaknya seorang menghindar dengan sebenar-benar penghindaran min ittikhadil qur'ani ma'isyatan, yaitu dari menjadikan Al-Quran sebagai mata pencaharian. Yatakassabu biha, yang dia memperoleh hasil biha dengannya. Jadi di sini beliau mengingatkan jangan sampai seorang itu menjadikan Al-Quran alat untuk menopang kehidupannya. Faqad ja'a an Abdurrahman bin Shibil radhiyallahu anhu. Sungguh telah datang riwayat daripada Abdurrahman bin Shibilin radhiyallahu anhu. Qala, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, Iqra'ul Qur'an, bacalah Al-Qur'an. Kata Nabi, Iqra'ul Qur'an, bacalah Al-Qur'an. Wala ta'kulu bihi, dan janganlah kalian makan bihi, dengan Al-Qur'an. Wala tajfu anhu, dan janganlah kalian menjauh dari Al-Qur'an. Wala taghlu fihi, dan janganlah kalian berlebih-lebihan di dalam Al-Qur'an. Intinya dari hadis Nabi ini, di sini Nabi SAW menganjurkan supaya kita membaca Al-Quran, supaya kita membaca Al-Quran dengan ikhlas, mengharap pahala daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian kata beliau, janganlah kalian menjadikan Al-Quran sebagai mata pencaharian, jangan makan melalui Al-Quran. Kemudian jangan jauh dengan Al-Quran, dan janganlah kalian berlebih-lebihan di dalam Al-Quran. Jadi makna perkataan Nabi, la taghlu fihi, ini adalah janganlah kalian berlebih-lebihan dan janganlah kalian melampaui batas fihi, di dalam Al-Quran. Karena yang namanya berlebih-lebihan atau melampaui batas itu merupakan hal yang tidak baik, yang dilarang. Nah, di dalam menjelaskan kata la taghlu fihi, ini para ulama ini berbeda-beda. Ada yang mengatakan tidak berlebih-lebihan di dalam melakukannya. Kemudian ada juga yang mengatakan tidak berlebih-lebihan di dalam mengucapkan makharijul hurufnya, huruf-hurufnya jangan berlebih-lebihan, dan yang lain-lainnya. Intinya di dalam membaca Al-Quran itu hendaknya yang sedang-sedang saja. Karena apapun itu, kalau hal itu adalah berlebih-lebihan dan melampaui batas, maka yang demikian itu adalah dilarang dan tidak baik.
Kemudian wa an Jabirin bin Abdullah, dan daripada Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, qala, beliau bersabda, kata Nabi, iqra'ul Qur'an, bacalah Al-Qur'an. Kata Nabi, iqra'ul Qur'an, bacalah Al-Qur'an, qabla ayyatiya qaumun yuqimunahu iqamatal qidhi. Bacalah Al-Quran sebelum datang satu kaum yang mereka menegakkan Al-Quran iqamatal qidhi, sebagaimana menegakkannya tungku atau panci besar. Yata'ajjalunahu, mereka terburu-buru, tergesa-gesa di dalam mendapatkan upahnya Al-Quran. Wala yata'ajjalunahu, dan mereka tidak menangguhkan upahnya Al-Quran, yaitu nanti di akhirat. Rawa, telah meriwayatkan hadis ini Abu Dawud, Imam Abi Dawud, bimaknahu, dengan maknanya hadis tadi, min riwayati Sahal bin Sa'ad, daripada riwayat Sahal bin Sa'ad. Nah, maknahu, adapun makna hadis di atas, maknanya adalah yata'ajjaluna ajrahu, mereka tergesa-gesa di dalam mendapatkan upah daripada Al-Quran. Imma bimalin, ada kalanya dengan harta, wa imma bisum'atin, ada kalanya dengan nama yang baik, dengan nama baik. Sum'ah ini nama baik, wa nahwiha, dan seumpamanya. Jadi tujuan mereka membagus-baguskan bacaan Al-Qur'annya adalah tujuannya itu untuk keduniaan, untuk memperoleh harta dunia, kedudukan, dan nama baik, supaya disebut dengan ustadz, dipanggil kiai, dan seterusnya. Intinya tujuan mereka di dalam membagus-baguskan bacaan Al-Qur'annya itu adalah untuk keduniaan. Kemudian wa an Fudail bin Amrin rahimahullahu ta'ala, dan daripada Fudail bin Amr rahimahullahu ta'ala, semoga Allah merahmati beliau. Qala, dia berkata, dakhala rajulani min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam masjidan, ada dua orang dari sahabat Nabi yang keduanya tadi masuk masjid. Falamma sallamal imamu, maka tatkala imam yang sholat tadi itu mengucapkan salam, imamnya salam, qama rajulun, maka berdirilah rajulun, seorang. Fatala ayatin minal Qur'an, kemudian dia membaca beberapa ayat daripada Al-Qur'an. Thumma sa'ala, kemudian dia minta-minta. Faqala ahaduhuma, kemudian salah satu dari keduanya mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, yaitu kalimat yang menunjukkan musibah. Dia mengatakan sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda. Kata Nabi, sayaji'u qaumun yas'aluna bil Qur'an, akan datang satu kaum yang mereka itu minta-minta dengan Al-Qur'an. Faman sa'ala bil Qur'an, maka siapa yang minta-minta dengan Al-Qur'an, fala tu'tuhu, maka janganlah kalian memberinya. Wa hadzal isnad munqati'un, dan sanad hadis ini kata beliau itu munqati', itu terputus. Artinya di dalam rentetan sanad hadis ini ada yang terputus. Berarti hadis ini adalah hadis yang dhaif. Alasannya fa inna Fudail bin Amr, yaitu rawi pertama tadi, sesungguhnya Fudail bin Amr itu lam yasmi sahabata, dia tidak mendengar dari sahabat. Jadi karena rentetan sanad hadis ini ada yang terputus, sehingga status hadis ini adalah hadis yang dhaif, lemah, tidak bisa dijadikan hujjah. Kemudian kata beliau, wa amma akhdhul ujrati ala ta'limil Qur'an, adapun mengambil upah atas pengajaran Al-Qur'an,
faqad ikhtalafal ulama sungguh para ulama telah berselisih pendapat fihi di dalamnya, di dalam mengambil upah atas pengajaran Al-Qur'an. Jadi di dalam hukum mengambil upah atas pengajaran Al-Qur'an, para ulama ini berselisih pendapat. Fahakal imamu Abu Sulaiman al-Khattabiyu. Fahaka, maka telah menceritakan al-imamu, seorang imam, Abu Sulaiman, Imam Abu Sulaiman al-Khattabi. Beliau telah menceritakan man'a akhdil ujrati alaihi, yaitu larangan mengambil upah alaihi atas pengajaran Al-Quran. Beliau menceritakan larangan tadi an jama'atin, dari sekelompok jamaah, minal ulama, dari para ulama. Minhum, di antara mereka adalah Az-Zuhriyu, Imam Zuhri, kemudian wa Abu Hanifata, dan Imam Abu Hanifata. Jadi Imam Abu Sulaiman al-Khattabi, beliau menceritakan larangan mengambil upah atas pengajaran Al-Quran itu dari sejumlah ulama. Di antaranya adalah Imam Zuhri dan Imam Abu Hanifah. Jadi menurut Imam Zuhri dan Imam Abu Hanifah, mengambil upah atas pengajaran Al-Quran itu adalah dilarang. Kemudian beliau juga menceritakan lagi wa an jama'atin, dan daripada sekelompok jamaah, annahu, bahasanya mengambil upah atas pengajaran Al-Quran itu ya juz, itu boleh. Jadi mengambil upah atas pengajaran Al-Quran menurut sekelompok jamaah yang lainnya dari para ulama itu diperbolehkan. Idza lam yashruthu, jika dia tidak mensyaratkan upah tadi. Jadi boleh mengambil upah Al-Quran ketika dia tidak mensyaratkan upah daripada pengajaran Al-Qur'annya. Artinya di sini dia boleh ngambil upah Al-Qur'annya, pengajaran Al-Qur'annya, yaitu dengan seikhlasnya, tanpa ditentukan nominalnya. Nah, yang demikian itu huwa qaulul Hasan al-Basri. Yang demikian itu adalah pendapatnya atau perkataannya Imam Hasan al-Basri wa Syi'bi wa Sya'bi wa Ibnu Sirin dan Ibnu Sirin. Jadi yang membolehkan mengambil upah Al-Quran dengan tanpa disyaratkan itu adalah perkataannya Hasan al-Basri, Imam Sya'bi, dan Ibnu Sirin. Kemudian wa dhahaba, dan telah berpendapat Ata'un, Imam Ata', wa Malikun, dan Imam Malik, wa Syafi'iyu, dan Imam Syafi'i, wa akharun, dan yang lainnya. Mereka berpendapat ila jawaziha, kepada bolehnya mengambil upah dari pengajaran Al-Quran. Idza syaratahu, ketika keduanya saling mensyaratkan. Wastajarahu, dan dia menyewa ustadznya, ustadz Al-Quran, ijaratan sahihatan, dengan akad sewa yang benar. Jadi menurut Imam Atha, Imam Malik, Imam Syafi'i, dan yang lainnya, mereka mengatakan mengambil upah pengajaran Al-Quran itu diperbolehkan. Syaratnya ketika kedua belah pihak itu saling mensyaratkan, yang mau diajari Al-Quran dan yang guru Al-Qurannya itu saling memberikan syarat. Misalnya pelajar Quran mengatakan kepada guru Qurannya, engkau mengajari aku Al-Quran setiap hari dengan durasi 1 jam per harinya. Kemudian ustadznya juga memberikan syarat. Ustadznya mengatakan, ya saya siap dengan syarat tersebut, tetapi per bulannya kamu harus memberi saya dengan nominal yang ditentukan, misalnya 5 juta. Nah, maka ketika kedua belah pihak ini saling memberi syarat,
dan keduanya yang disepakat, maka ini adalah ijaratan sahihatan, yaitu akad sewa yang benar. Dan ustadz tadi ketika itu boleh mengambil daripada upah pengajaran Al-Quran. Kemudian kata beliau, waqad ja'a bil jawazi al ahaditsus sahihatu. Waqad ja'a, dan sungguh telah datang, bil jawazi, dengan memperbolehkan mengambil upah Al-Quran, al ahaditsus sahihatu, hadis-hadis yang sahih. Nah, mungkin ini saja dulu yang bisa dibaca pada kesempatan ini. Semoga ada manfaatnya.